Oke, jadi kali ini saya mau memberikan tips buat kalian yang mau membeli MacBook MacBook bekas ya di marketplace, dan bagaimana cara ngeceknya ya, tips dari bagaimana ngecek MacBook bekas kalian pada saat barang itu datang. Yang pasti sebelum kalian beli, pastikan dulu kalian sudah minta foto dari si seller. Pastikan bahwa seller mau memfotokan semua detail-detail yang ada di MacBook yang kalian mau beli, minusnya di mana, bla bla bla. Saya lebih appreciate pada seller yang dalam tanda petik jujur apa adanya. Kalau ada minus apa disampaikan, daripada memarkup dalam tanda petik, mempoles barangnya bla 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 bla, ternyata datang nggak sesuai. Karena yang dicari untuk dagang itu kan keberkahannya ya. Oke, pasti kalian setuju itu. Oke, jadi sebelum kalian membeli, pastikan kalian memastikan si seller mengirimkan semua foto yang ada minusnya, terutama ya, yang ditambahkan yang minusnya. Syukur-syukur no minus. Semua pembeli pasti nyari yang no minus ya. Tapi kayaknya untuk MacBook bekas itu kayaknya susah sekali ya untuk cari no minus ya, yang benar-benar flawless, yang mulus, yang nggak ada cacat. Itu kayaknya ya namanya kayak misalkan kalian beli, kayak misalkan saya beli itu MacBook Pro tahun 2012 yang notabene usianya sudah 11 tahun. Dari 11 tahun pemakaian, masa ya nggak ada minus ya, minimal scratch dan dikit-dikit oke lah, masih tolerable, yang penting fungsinya normal. Oke. Beberapa tips ini akan saya sampaikan langsung ke langsung ke detail ke MacBooknya, biar kalian lebih jelas bagaimana cara ngecek MacBook untuk pertama kali datang setelah kalian order. Apa yang harus dicek terlebih dahulu, memastikan apa fungsi-fungsinya normal, bagaimana step-stepnya, kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Oke, kali ini saya mau memberikan tips cara tes MacBook bekas yang kalian baru beli. Oke, jadi langkah pertama adalah yang pasti kalian cek fisiknya dulu. Oke, cek fisik dulu, pastikan dari covernya nggak ada dent, lantas depan-depannya dent, scratch itu yang terutama ya. Untuk port-portnya kalian cek. Maksudnya untuk tes port ya pasti dicoba semua ya, ini dicoba semua, kalian harus wajib coba semua dari semua port. Lantas belakangnya di sini kan, di belakang sini ada serial number ya, di sini ada serial MacBook kalian, ada serial numbernya di sini. Pastikan kalian cocokkan dengan yang ada di sistem macOS-nya. Oke, setelah kalian cek fisiknya seperti ini, semua port-portnya normal, yang pasti setelah dinyalakan ya, untuk ngetes port kayak DVD, Type-C, USB port, Thunderbolt, DisplayPort gitu ya, untuk LAN port, audio, dan chargingnya dites semua ya. Setelah lihat fisiknya, lantas yang kedua yang kalian wajib tes adalah yang pasti kalian nyalakan MacBooknya. Oke, kalian nyalakan dulu, kalian tes, nyalakan apakah ini ya masih normal atau bermasalah gitu loh. Tes lah, kecepatan booting juga pengaruh ya, karena kalau masih pakai hard disk, kalau pakai OS yang lama, masih yang seri Leopard, itu cepet ya. Ini kebetulan pakai Catalina, makanya saya upgrade ke SSD. Kalau perlu di-upgrade ke SSD ya di-upgrade lah, cukup mudah upgrade-nya ya kalau Mac itu. Ini sudah backlit keyboard ya, ini keyboardnya sudah backlit. Oke, lantas untuk cek pertama kali yang kalian harus lakukan adalah ini ya, spesifikasi apakah sesuai dengan yang kalian sepakati ya dengan si seller. Maksudnya spesifikasi MacBooknya apakah sama gitu. Jadi kalau di sini kan spesifikasinya ini Core i7 ya, MacBook Pro 15 in mid 2012, prosesor Core i7 2,6, memorinya 16 GB, Intel HD grafik 4000 bla bla bla. Ini kan spesifikasi standar. Yang kalian harus cek adalah ini dulu, spesifikasi standarnya. Jadi pastikan sesuai dengan yang kalian sepakati dengan si seller. Taruhlah misalkan kayak ini, misalkan pertama kali saya dapat itu masih pakai hard disk 500 GB, untuk RAM-nya masih 8. Kebetulan ini saya sendiri ya, upgrade sendiri. Oke, lantas untuk layarnya sendiri, resolusinya kalian bisa cek di sini. Display preference di sini ada keterangan. Nah, display preference-nya kalian bisa cek satu-satu di sini.
Lantas storage, kalian harus cek di sini storage-nya. Nah, storage-nya pakai berapa giga, kesepakatannya berapa, misalkan 500 atau 256 atau 128. Kalau pakai SSD gini. Jadi seperti ini. Memori, RAM-nya, cek dulu RAM-nya. Berapa giga. Kebetulan kalau ini kan 16 giga total. Saya menggunakan, saya lebih nyaman di zoom aja ya. Oke, kita zoom dikit aja. Ini untuk RAM-nya kebetulan pakai yang 8x2 ya. Oke, lantas di sini ada support, ada service. Di sini habis itu kita cek balik ke overview. Kita untuk misalkan ini ya. Kebetulan ini kan dual VGA. Di sini hanya tercantum satu VGA. Untuk memastikan ini beneran dual VGA, kalian masuk aja di ini ya. Tadi masuk sini ya. Masuk sini sistem report. Nah, kalian cek di display ini ya, grafik ya, di grafik display ini ya. Nah, pastikan di sini kalau di sini VGA-nya VGA card atau video card-nya apa, kalian bisa pastikan benar gak dual VGA. Ternyata ini sudah benar ya, sesuai spesifikasi. Setelah cek hardware-nya selesai, yang kalian harus lakukan untuk pengecekan selanjutnya adalah ngecek keyboard. Nah, ini penting sekali ya. Setelah touchpad ya, yang pasti pastikan touchpad-nya normal, kayak misalkan fungsi klik. Misalkan klik kalau di Mac itu seperti ini ya, diklik biasa seperti kayak di Windows. Oke. Lantas untuk klik kanannya kalian tap ke gini 2 kali ya. Tap 2 kali gini. Kalau klik kanannya nggak pakai klik kanan kayak di laptop Windows pada umumnya, jadi kliknya kayak seperti ini. Seperti ini. Klik. Nah, ini klik kanan ini. Jadi jangan salah. Oke, setelah itu kita tes keyboard. Caranya kalian masuk di Note. Kalau nggak punya Note ya langsung, misalkan terinstall Microsoft Office ya ketik aja di Office. Ini coba, ini ya, coba Note, coba new. Oh ini nih, sorry. Ini ya, cek di Note di sini ya. Coba ZXC, caps lock-nya nyala ya. Oh nggak, mati ya. VB NM, cek semua ya, semua tombol kalian cek. Nah, jangan sampai miss satu tombol pun untuk memastikan semua tombol berfungsi. Oke. Nah gini ya. Oke, semua tombol berfungsi, berarti keyboard nggak ada masalah. Ini untuk langkah selanjutnya, cek sesuatu yang harus dicek pada saat kalian sudah membeli laptop MacBook bekas ya. Setelah keyboard, pastikan kalian ngecek layar ya, LCD. Untuk LCD kalian bisa buka halaman putih kayak gini, kelihatan kok kalau ada white spot, ada scratch atau apa. Ini pasti kelihatan jelas. Atau misalnya kalian pakai yang di YouTube, pakai yang touch screen, kalian bisa ketik aja touch screen gini, touch screen LCD atau touch LCD gini. Nah ini seperti ini ya, yang warna-warni kayak gini, kalian bisa cek pakai ini untuk cek LCD. Lantas untuk suara kalian harus cek juga, misalkan ketik aja sound apa ya, sound free copyright. Nah coba sound free copyright. Nah ini ya, untuk pastikan kalian untuk ngecek ini ya, audio library. Ini ya, coba ini apa ini? Ini coba cek. Ini untuk scrollnya ini ya, pakai 2 jari aja kalau Mac, nggak usah pakai scroll ini. Coba ini ya, untuk tes audionya. Oke, yang harus kalian cek selanjutnya adalah audio. Nah, seperti ini. Setelah kalian cek audionya, ini ya, pastikan WiFi kalian nyala ya. Kalian harus cek ya. Di sini untuk indikator WiFi-nya kalian harus cek juga wireless-nya. Terus untuk baterai, sorry tadi saya lupa ya untuk ngecek baterai. Cek baterainya di sini ya. Tadi lupa. Jadi di About This Mac System Report, kalian cek di sini, di power di sini, kata-kata power di sini. Di sini ada cycle count. Sorry, di sini ada cycle count. Mana ya? Nah, ini di sini ada cycle count. Kalian tinggal cari yang namanya cycle count ya. Standby delay, ini fully charge, baterai ini ya. Wah, ini cycle count ya. Di sini ada baterai ya. Baterai install, ada cycle count.
pastikan semakin kecil cycle count-nya semakin bagus. Jadi semakin kecil semakin bagus, artinya baterainya masih pemakaiannya masih jarang-jarang. Di sini pastikan juga conditionnya normal, ada keterangan di situ conditionnya normal. Oke, itu untuk tes baterai. Layar sudah, audio sudah, di semuanya fungsi secara keseluruhan normal. Port-port yang tadi sudah ya, dipastikan semuanya normal. Lantas kalian bisa tes jalankan untuk beberapa aplikasi yang terinstall. Kalian misalkan belum bisa nginstal pertama kali beli MacBook, misalkan kalian request aplikasi, pastikan aplikasi yang kalian request sudah terinstall dengan ini ya, dengan sempurna. Kalian bisa tes jalankan satu, misalkan mintanya Office, misalkan Word, kalian tes satu aja, ternyata running ya, nggak ada masalah. Oke, berarti berjalan normal. Dan pastikan satu-satu sesuai yang kalian ini ya, kalian inginkan yang waktu di request pertama kali. Lantas kalian coba tes charge. Jadi kalian pas harus tes charging. Indikatornya di sini ya, di atas ini ya. Ini tadi kelihatan ya, indikatornya nggak kelihatan di sini ya. Oke, ini saya zoom out lagi ya. Di sini ada keterangan di sini ada baterai ya, keterangan baterainya. Kalian cas ya, pastikan dia ngecas. Terus jangan lupa MacBook kalian harus dipakai minimal untuk tes 1 jam minimal. Kalau ada masalah pasti dia bisa restart sendiri, atau bermasalah atau mati atau panas berlebih. Ini pertama kali datang cukup panas ya, karena memang ternyata thermal pastanya sudah kering, maksudnya udah lama nggak pernah diganti thermal pasta mulai awal, jadi sudah mengerak. Lantas debu-debunya di fan-nya ini ya cukup banyak, makanya saya bongkar, saya ganti thermal paste. Terus debu-debu dari ini di bawah ini saya bersihkan semua. Sekarang dingin ya, pemakaiannya lu pakai 3 jam ini nggak panas sama sekali. Oke. Dan pastikan charger yang kalian dapat MagSafe-nya itu ori. Oke, jadi itu tadi seputar cara cek MacBook bekas yang kalian baru beli. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi itu tadi seputar video bagaimana cara ngecek MacBook kalian setelah membeli secara online ya. Apa saja yang perlu dicek, apa saja yang perlu dijalankan. Jadi kalian nggak miss. Jadi MacBook datang kan garansi, dalam tanda petik kalian bisa komplain kan biasanya di marketplace cuma 3 hari. Kalau kalian nggak ada istilahnya nggak ada komplain segala macam, ya pasti dianggap nggak ada masalah dengan barang yang kalian terima, yang akhirnya uang akan masuk ke seller. Jadi kalian harus cukup dalam tanda petik aware dan teliti ya untuk mencari tahu ini MacBook sudah sesuai spesifikasi yang disampaikan seller dan sesuai dari ekspektasi kalian. Jadi kalian mengeluarkan uang itu sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Dalam tanda petik, kalau kalian ekspektasinya 9 ya diharapkan kalian dapat barang yang 89. Nah, nggak jauh bleset. Ekspektasi 89 dapatnya 45 gitu loh. Kalian nanti shock. Oke? Kalau bisa bermanfaat kalian bisa like, kalau nggak suka tinggal dislike. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Saya Kurniawan di Google Computer Channel. Sampai jumpa.